Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman agar semuanya tetap aman. Amin. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan berbuat zina. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita capai pada materi kali ini bisa dibaca sebagai berikut ya. Kita mulai dari pengertian zina dan pergaulan bebas. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik atau mukallaf tanpa melalui suatu ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina merupakan perbuatan yang keji, suatu akhlak tercela dan haram hukumnya, dan akan mendapatkan dosa besar bagi para pelakunya. Karena selain bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, zina juga berdampak negatif bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun kategori zina dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina muhson, suatu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah atau pernah menikah, baik yang status keluarganya masih sah atau sudah pisah, bisa karena perceraian ataupun kematian. Lah, orang yang sudah berkeluarga atau minimal sudah pernah menikah kok masih melakukan zina, maka orang yang seperti ini hukumannya adalah dirajam, yaitu dikubur sampai leher dan dilempari batu hingga mati. Adapun golongan zina yang kedua adalah zina ghairu muhson, suatu perbuatan zina yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan yang belum pernah sama sekali menikah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan ini adalah dicambuk atau didera sebanyak 100 kali di tempat lapang yang bisa dilihat oleh seluruh kaum mukminin, lalu diasingkan ke daerah lain atau dipenjara selama 1 tahun. Hal ini juga berdasarkan Al-Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sangat mengerikan. Dan ini baru hukuman di dunia. Di akhirat tentu akan ada balasan yang pula. Terlebih lagi dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang apa dosa yang paling besar. Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia adalah yang menciptakanmu. Kemudian ditanya lagi, lalu dosa apa? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian ditanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjauhi pergaulan bebas dan zina dalam bentuk apapun sekuat tenaga semampu kita.
Kita jauhi pacaran, kita jauhi berdua-duaan, kita jauhi chatting mesra, mengumbar aurat, joget TikTok dan seterusnya. Kita kekang syahwat kita untuk meraih ridhonya. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah SWT dan kelak berkumpul dalam surganya bersama kedua orang tua, sanak kerabat dan orang-orang tercinta kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.